Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ladunis. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang menarik tentang orang-orang Nusantara yang ternyata memiliki peran penting di Afrika Selatan. Bagaimana mereka sampai di sana dan apa saja kontribusi mereka? Mari kita ungkap bersama dalam video ini. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Nusantara telah meninggalkan jejak yang signifikan di Afrika Selatan sejak abad ke-17. Pada masa itu, wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Banyak dari mereka yang kemudian diasingkan ke Afrika Selatan sebagai tahanan politik, budak, atau pekerja kontrak. Di antara mereka yang diasingkan, terdapat tokoh-tokoh penting yang membawa serta tradisi dan budaya Nusantara ke tanah Afrika Selatan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang dari Makassar yang diasingkan oleh Belanda pada tahun 1694. Syekh Yusuf dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan upayanya menyebarkan ajaran Islam di Afrika Selatan. Beliau menetap di Cape Town dan mendirikan komunitas Muslim pertama di sana. Selain Syekh Yusuf, ada juga kisah tentang Imam Abdullah bin Qadi Abdus Salam, yang dikenal sebagai Tuan Guru. Beliau adalah ulama asal Tidore yang juga diasingkan ke Cape Town. Tuan Guru mendirikan madrasah pertama di Afrika Selatan dan menulis beberapa kitab yang menjadi rujukan penting bagi komunitas Muslim setempat. Para tokoh ini tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga memperkenalkan budaya Nusantara, seperti seni, kuliner, dan bahasa. Hingga kini, pengaruh mereka masih terasa kuat dalam komunitas Cape Malay, yang merupakan keturunan dari para pendatang Nusantara di Cape Town. Peran orang-orang Nusantara di Afrika Selatan juga diakui dalam sejarah perjuangan melawan apartheid. Banyak dari keturunan mereka yang terlibat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap diskriminasi rasial. Jejak sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang-orang Nusantara dalam membentuk masyarakat dan budaya di Afrika Selatan. Mereka membawa serta semangat perjuangan, nilai-nilai keagamaan, dan kekayaan budaya yang memperkaya tanah yang baru mereka diami. Sejarah panjang interaksi antara Nusantara dan Afrika Selatan ini menjadi bukti kuat bahwa peradaban kita memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh yang mendalam. Hingga saat ini, warisan budaya dan spiritual dari para pendahulu kita masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat. Keberadaan komunitas Cape Malay di Afrika Selatan adalah salah satu warisan yang nyata dari sejarah ini. Mereka menjaga tradisi Nusantara melalui makanan, pakaian, dan festival budaya yang masih dilaksanakan hingga kini. Beberapa masjid tertua di Cape Town juga menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang para ulama dan pejuang Nusantara. Jadi, itulah sekilas perjalanan sejarah orang-orang Nusantara di Afrika Selatan. Dari para pejuang dan ulama yang diasingkan, mereka menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Afrika Selatan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan menjaga warisan sejarah kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.